Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Agus Prawinata, NPM 1908110 174. Dalam video ini, saya mendapat tugas membahas mengenai permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19 pada ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Di sini, saya akan membahas mengenai peran pajak untuk ketahanan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini pasti akan berdampak pada ketahanan ekonomi Indonesia. Lalu bagaimana peran pajak untuk ketahanan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 ini? Respon cepat melalui kebijakan pajak hadir. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 23 garis miring PMK TT03 garis miring 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Kebijakan yang diundangkan pada 23 Maret 2020 ini berlaku pada 1 April 2020. Terkait dengan terbitnya kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan siaran pers nomor SP-21 garis miring KLI garis miring 2020. Dalam siaran pers berjudul Kementerian Keuangan memberikan 4 insentif terkait perpajakan bagi usaha terdampak corona. Otoritas menjabarkan ada 4 insentif pajak dalam PMK nomor 23 tahun 2020. Pertama, insentif PPH pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran dan atau merupakan perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor dalam kurung KITE. Kedua, insentif PPH pasal 22 impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC pada saat wajib pajak melakukan impor barang. Ketiga, insentif pengurangan angsuran PPH pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Keempat, insentif PPN bagi wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha seperti dalam lampiran dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Selain itu, pengusaha kena pajak dalam kurung PKP ini adalah wajib pajak yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak 5 miliar. Dirjen Pajak juga sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan PMK itu melalui surat edaran SE Dirjen Pajak nomor SE-19 garis miring PC garis miring 2020. SE Dirjen Pajak yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 ini berlaku mulai 1 April 2020, sama seperti masa berlaku PMK tersebut. Dengan demikian, pemerintah menggunakan pajak untuk mengurangi efek wabah virus corona terhadap perekonomian. Dengan pajak, pemerintah ingin menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19. Setelah pandemi ini berakhir, saya berharap bisa bertemu dengan teman-teman saya secara langsung
berdiskusi bersama, hingga dapat meningkatkan potensi diri. Saya Dian Agus Pranata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.